warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernda Yunar Putri. Saya dari KUPP kelas 3 Labuhan Maringgai. Di sini saya akan menjelaskan isu-isu manajemen ASN dan isu-isu smart ASN yang berada di lingkungan KUPP kelas 3 Labuhan Maringgai. Check it out. Di sini saya akan menjelaskan isu-isu manajemen ASN yang ada di lingkungan kerja saya. Berikut ada 3 isu, yaitu yang pertama, kinerja ASN kurang optimal. Penilaian kinerja ASN masih bersifat administratif dan formalitas, belum sepenuhnya mencerminkan capaian kerja real. Banyak ASN hanya berorientasi pada kehadiran dan kepatuhan administratif, bukan pada output dan outcome dari pekerjaannya. Akibatnya, dapat menurunnya kualitas pelayanan publik. Pelayanan yang diberikan menjadi lambat, tidak akurat, bahkan kadang tidak selesai. Masyarakat harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan layanan seperti perizinan atau yang lainnya. Bisa juga masyarakat menunggu berjam-jam hanya untuk mengurus dokumen karena pegawai tidak siap atau tidak hadir tepat waktu. Yang kedua, budaya birokrasi yang kurang inovatif. Sebagian besar ASN masih berada dalam zona nyaman dan enggan berinovasi. Budaya kerja birokrasi cenderung lambat berubah, dan masih banyak ASN yang belum siap menghadapi perubahan teknologi, keterbukaan data, dan tuntutan pelayanan publik yang cepat. Akibatnya, pelayanan publik tidak responsif dan lambat. Tanpa inovasi, pelayanan publik tidak mampu mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin cepat, digital, dan menuntut efisiensi. Akibatnya, masyarakat kecewa dan menilai pemerintah tidak profesional, seperti warga masih harus datang langsung dan membawa berkas fisik, padahal layanan bisa dilakukan secara online. Yang ketiga, kurangnya integritas. Tidak hadir tepat waktu atau sering bolos, tapi tetap mengklaim kehadiran. ASN yang sering terlambat, pulang cepat, atau bahkan tidak masuk, tapi tetap mengisi presensi secara manual atau minta tolong teman. Akibatnya, menurunnya semangat kerja pegawai yang sudah baik. Pegawai yang jujur dan berintegritas kan merasa tidak dihargai jika melihat koleganya yang melakukan kecurangan, justru tidak diberi sanksi atau bahkan mendapat promosi. Dalam jangka panjang, dapat menimbulkan efek seperti meningkatkan moral hazard dan menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat. Selanjutnya yaitu saya akan membahas isu-isu smart ASN. Juga terdapat 3 isu yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu resistensi terhadap perubahan digital. Sejumlah ASN senior atau yang telah lama bekerja masih menunjukkan resistensi terhadap penggunaan sistem digital, baik karena tidak terbiasa, kurang pelatihan, atau merasa tidak perlu. Akibatnya, proses kerja menjadi lambat dan tidak efisien. ASN yang enggan menggunakan sistem digital cenderung tetap bekerja secara manual, menggunakan dokumen fisik, pengarsipan kertas, atau pencatatan konvensional. Dampak yang akan ditimbulkan yaitu waktu kerja menjadi lebih lama, potensi kesalahan tinggi, dan proses birokrasi menjadi lebih sulit. Yang kedua, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pembuatan e-pas kecil untuk hak milik kapal. E-pas kecil tersendiri adalah dokumen elektronik yang berfungsi sebagai surat tanda kebangsaan kapal untuk kapal berukuran di bawah KT-7. Dokumen ini menyatakan secara resmi bahwa kapal tersebut milik warga negara Indonesia dan terdaftar secara sah di pemerintah, dalam hal ini melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Akibatnya, kapal tidak terdaftar secara resmi dan pemilik kapal tidak punya perlindungan hukum terkait hak kepemilikan kapal. Yang ketiga, budaya kerja yang masih konvensional. Lingkungan kerja kantor perhubungan laut, terutama di pelabuhan-pelabuhan daerah, masih sangat manual dan birokratis, serta kurang terbuka terhadap inovasi. Banyak prosedur masih dikerjakan secara fisik,
atau menggunakan berkas kertas meskipun digitalisasi sedang diupayakan atau bahkan saat efisiensi. Akibatnya, penggunaan berkas kertas dan prosedur manual memerlukan waktu lebih lama untuk menyelesaikan pekerjaan dibandingkan dengan sistem digital yang terintegrasi.